Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Palmarum dengan topik Sambutlah Rajamu Datang. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertai kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami.
kuatkanlah hati dan jiwa untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu ini adalah hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah Bapa kami di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja. Sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang penghapusan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marum ini diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Palmarum ini tertulis di dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam minggu hari ini, Minggu Palmarum, telah 3 minggu kita tidak lagi beribadah di tengah-tengah gereja ini. Kita beribadah di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Itu karena wabah virus corona yang melanda dunia ini, termasuk kota kita, kota Pontianak. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui Minggu Palmarum ini kita diarahkan oleh firman Tuhan masuk ke dalam penderitaan Yesus Kristus menuju salib. Kita mengingat bahwa di Minggu Palmarum 5 hari lagi kita akan memasuki Jumat Agung yang kita rayakan dalam mengingat penyaliban atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kita diarahkan melalui khotbah hari ini supaya kuat menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Melalui teks dapat kita melihat bahwa mereka atau orang banyak yang mengikuti Yesus Kristus memuji Dia di tengah-tengah kehidupannya dengan mengatakan, "Hosana, diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan." Kita harus menyambut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui berkata, "Hosana." Tuhan telah datang di dalam kehidupan kita
ketika kita menghadapi musibah-musibah yang ada di tengah-tengah kita saat ini, dan juga yang telah kita hadapi di waktu-waktu yang lampau. Kita harus mampu mengatakan pujilah Dia, pujilah Tuhan. Dari mana? Dari hati dan iman kepada. Kemudian melalui teks hari ini kita diajak jangan ada rasa takut, sebab Yesus dan firman Tuhan berkata saat ini, jangan takut kepada putri-putri Sion, janganlah takut, hai putri Sion. Lihat bahwa Yesus telah datang di dalam kehidupan kita, menghilangkan rasa takut, yaitu kematian. Dia telah membangkitkan kita dari kematian kita di dalam Yesus Kristus. Dia telah membangkitkan kita dari kematian karena dosa di dalam Yesus Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan ini, janganlah kita takut, sebab Yesus berserta kita. Sebab Yesus bersama-sama dengan kita menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu hati yang menyambut kehadiran, kedatangan Yesus kedua kalinya, kita harus menghilangkan rasa takut dan rasa khawatir, sekalipun itu kepada virus yang melanda dunia saat ini. Yang ketiga, firman Tuhan mengarahkan kita, berikanlah kasih, berikanlah damai dan kabar sukacita yang daripada Tuhan, yaitu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sekalipun semakin sulit perekonomian, semakin sulit peribadahan di tengah-tengah gereja, semakin sulit interaksi dengan orang-orang, tentunya firman Tuhan mengatakan saat ini kepada kita, sebagai sikap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita harus memberitakan kasih, damai sejahtera, dan kabar sukacita yang daripada Tuhan. Yang keempat, firman Tuhan mengajak kita ikutlah beserta Yesus, walaupun itu harus menghadapi musibah. Ikutlah beserta Yesus, maka Dia akan mendengarkan kita di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberi dan melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan saya ikut Yesus Kristus di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui Minggu Palmarum ini, sambutlah Tuhan Yesus dengan hati yang kudus, iman yang teguh, pantang menyerah karena kehidupan semakin hidup di dalam penderitaan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di minggu hari ini Kau mengumpulkan kami melalui persekutuan di tengah-tengah gereja dan juga persekutuan di tengah-tengah rumah-rumah jemaat-Mu saat ini. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memampukan kami menghadapi penderitaan yang ada di tengah-tengah dunia ini akibat virus corona yang ada di kota kami dan juga yang ada di dunia ini. Tuhan pasti memberi kebijaksanaan kepada pemerintah, kepada para medis, kepada ilmuwan kesehatan untuk menemukan obat penyembuh virus ini, sehingga korban-korban tidak semakin bertambah. Bapa di surga, kami dirumahkan, tinggal di rumah saat ini, dilakukan untuk pemutusan penyebaran virus corona. Bapa di surga, mampukanlah kami menghadapinya di dalam Roh Kudus Tuhan.
Bapa Tuhan kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk menurunkan kehidupan kami kepada Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami masing-masing. Berkati, jauhkan kami daripada mara-bahaya. Berkatilah gereja, para pemberita firman Tuhan di dalam situasi saat ini semakin sulit di dalam memberitakan firman Tuhan, karena di tengah-tengah gereja tidak lagi diadakan pelayanan persekutuan minggu dan pelayanan-pelayanan lainnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan para pelayan melaksanakan ibadah, walaupun itu melalui online. Ibadah, doa-doa kami pasti Tuhan akan mendengar. Bapa di surga, dengarlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing, sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.